Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, bagaimana dia melihat kamu setelah tidak adanya kamu dalam hidupnya. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan, kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Four of Cups. Di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Ten of Wands. Dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Pentacles. Dia menganggapmu sebagai seseorang yang dia rindukan, terlebih ketika kalian sedang berjauhan. Sepertinya seseorang ini memiliki perasaan yang cukup dalam kepada kamu, yang dimana di kedalaman emosional yang dia rasakan ini, membawa dia pada kenyataan bahwa hidupnya tidak lengkap tanpa ada kamu di sampingnya. Dia merasa kurang nyaman dan bahagia dalam hidupnya, dan bahkan mungkin mati rasa ketika kamu tidak ada di dalam kehidupannya. Dia adalah seseorang yang paling tidak bisa tanpa kamu di dalam hidupnya. Ada juga yang merasa bahwa kamu semakin sibuk semenjak dia pergi dari hidup kamu. Kamu semakin berkutat dengan rutinitasmu, yang mana itu membuatnya semakin jarang mendengar tentang kabarmu lagi. Mungkin di sini pasca berpisahnya kamu dengan seseorang, kamu berusaha untuk mengalihkan perasaan sakit kamu karena perpisahan itu ke pekerjaan atau aktivitas yang kamu sukai, dan mungkin karena hal itu kamu jadi lebih sibuk sendiri dan jarang untuk bertemu dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu. Yang mana kesibukan kamu itu membuat banyak orang di sekitar kamu yang tidak mengetahui bagaimana kehidupan kamu sekarang. Sehingga seseorang yang sudah berpisah dari kamu itu pun sulit untuk mendapatkan kabar kamu dari mereka. Jadi seseorang ini melihatmu sebagai seseorang yang semakin sibuk dengan kehidupanmu sendiri pasca berpisah dengan dirinya. Kamu sibuk dengan tanggung jawab dan beban kamu dalam hidup kamu. Ada juga yang melihat kamu sebagai seseorang yang semakin sukses pasca tidak adanya dia dalam hidup kamu. Kamu menjadi lebih mandiri dan mungkin juga kuat serta stabil di finansialnya. Dia mungkin melihat hal itu dari postingan sosial media kamu. Entah mungkin kamu sering memposting kegiatan kamu yang happy-happy. Atau mungkin dia melihat jika kamu sering pergi bersama teman kamu ke tempat-tempat yang mahal dari sosial media temannya kamu, seandainya kamu memang sering hangout sama teman-teman kamu. Ada juga yang melihatmu sebagai seseorang yang kehidupannya sudah nyaman dan berkelas. Kamu dinilai sebagai seseorang yang sudah cukup mampu menciptakan kenyamanan dan kemewahan untuk diri kamu sendiri ketika sudah tidak adanya dia di dalam hidup kamu. Dia menilai kamu sebagai seseorang sudah berhasil membuat diri kamu hidup nyaman dengan keberlimpahan material yang selama ini selalu kamu usahakan. Ada juga yang menilai kamu sebagai seseorang yang semakin terlihat elegan dan juga terhormat setelah kamu pergi dari kehidupannya. Seseorang yang sudah memiliki jabatan atau kedudukan yang cukup penting di dalam pekerjaan dan karirnya kamu. Dia melihatmu sebagai seseorang yang tidak bisa untuk diremehkan lagi keberadaannya. Dia merasa banyak perubahan yang kamu lakukan terhadap diri dan kehidupan kamu pasca berpisahnya kamu dari dia kemarin. Dan dia sangat takjub melihat hal itu. Apalagi sekarang dia melihatmu semakin menarik dan indah secara paras dan fisikmu. Dia melihat jika kamu semakin jauh tidak tergapai olehnya. Kepercayaan diri dan semua yang kamu punya dalam hidup kamu membuat seseorang yang sudah kamu tinggalkan atau yang meninggalkan kamu kemarin tidak percaya diri dan merasa malu terhadap pencapaian dan kemajuan yang kamu miliki. Mungkin pasca berpisahnya kamu dengan seseorang ini, kamu banyak mengalami perubahan dalam hidup kamu yang mana perubahan itu datang dengan sangat signifikan, sedangkan dia mungkin tidak mengalami perubahan apapun dan malah mungkin hidupnya semakin susah saat ini. Dia semakin jauh merosot di bawah kamu, sedangkan kamu semakin naik meninggi di atasnya dia. Glow up-nya kamu semakin terlihat memukau di matanya dia. Ini juga bisa diartikan bahwa kemungkinan ada keirian yang dia rasakan ketika melihat kehidupanmu yang semakin baik setelah tidak adanya dia di dalam hidupmu. Dia iri karena hidup kamu yang semakin baik di saat hidupnya justru semakin hancur berantakan. Walaupun dia tahu ini adalah karma untuknya karena telah menyakiti kamu, tapi tetap saja menurut dia tidak adil. Karena mungkin dia merasa sudah banyak melakukan hal untuk pencapaiannya tersebut, bukannya mengalami kemajuan. Dia justru semakin jatuh ke dasar tanah.
Atau ini juga bisa diartikan ada kemungkinan dia ingin untuk meminta maaf kepada kamu, karena mungkin dia sudah sadar dengan semua kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kamu yang membuat kehidupannya menjadi terhambat dan juga mundur. Dia ingin untuk menemuimu dan mengajukan permintaan maaf dengan tulus kepada kamu, supaya kehidupannya bisa berjalan dengan normal dan baik lagi seperti dulu lagi. Supaya dia tidak mengalami stres atau kelelahan berlebih karena kehidupannya yang semakin tidak jelas arahnya setelah tidak ada kamu dalam kehidupannya. Sepertinya dia sudah sadar bahwa kamulah pemegang kunci dari kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidupnya. Dia sudah sadar bahwa kehidupannya tidak seberuntung dulu ketika ada kamu di sisinya. Mungkin kalau dulu, saat ada kamu dalam hidupnya, apapun yang dia kerjakan selalu hoki dan beruntung. Usaha yang dia lakukan selalu banyak peminatnya dan berjalan melebihi ekspektasinya. Dan ketika dia melepaskan kamu dan lebih memilih seseorang yang lain, barulah dia sadar bahwa rejeki yang dia miliki selama ini datangnya dari kamu. Bukan murni datang dari kamu, tapi dari doa kamu. Mungkin dulunya kamu rajin untuk mendoakan dia. Kamu rajin meminta kepada semesta untuk memberinya kelancaran pada hidupnya. Kamu rajin mendoakan pada apapun yang dia kerjakan, sehingga hidupnya pun menjadi mudah dan rezekinya lancar saat itu. Tetapi dia malah sombong dan lupa dengan kamu, dan malah memilih pergi dan meninggalkan kamu demi seseorang yang lain yang baru dia temui ketika dia sedang dalam masa suksesnya. Lalu mungkin setelahnya kehidupannya mulai mengalami kehancuran dan kesialan yang bertubi-tubi. Dia pun mungkin sempat mengalami krisis keuangan saat itu. Dia stres, dia kecewa, dia putus asa saat itu. Hingga pada akhirnya dia berkaca dan mengintrospeksi dirinya dengan dalam-dalam dan menemukan bahwa memang semua yang terjadi pada kehidupannya adalah hasil dari karmanya karena dia telah menjahati kamu dan membuatmu kecewa. Makanya dia ingin datang lagi dan meminta maaf secara tulus kepada kamu. Dia ingin untuk memohon maaf dari kamu setelah apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Dan aku rasa kamu akan memaafkannya nanti. Tapi hati-hati ya jika dia datang nanti dan meminta kesempatan kedua untukmu. Karena takutnya dia meminta kesempatan kedua bukan karena tulus dari hatinya melainkan hanya ingin memanfaatkan kamu. Tapi jika memang kamu melihatnya sudah jauh berubah dan ingin untuk memberikannya kesempatan lagi, aku rasa tidak ada salahnya untuk memberikannya kesempatan lagi untuknya memperbaiki hubungan kalian kemarin. Tapi jika dirasa dia tidak berubah, ada baiknya kamu sedikit memberikan batasan atau jarak kepadanya, supaya tidak ada yang tersakiti di antara kalian lagi, terutama kamu. Tentu saja, mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bulan, langit, gunung, taman, burung, siput, kupu-kupu, kastil, kerajaan, istana, anggur, apartemen, hotel, perumahan, kuda, dan awan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna coklat, hijau, kuning, orange, merah, dan biru. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Bisa jadi dia memiliki shio ayam, tikus, babi, kambing, kerbau, macan, dan kelinci. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Queen, Zebra, Sierra, Mama, Alpha, 5, Hotel, Gajah, Victoria, Bromo, Yanti, Tikus, Oscar, Papa, Juliet, Charlie, Udang, dan Nano. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31.
Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Virgo, Leo, Taurus, Scorpio, Pisces, Capricorn, Aries, Sagittarius, Cancer, dan Libra. Zodiak dan Shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan Shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.